Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, Ibu harap kalian semua semangat untuk belajar pada hari ini. Ada baiknya sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai doanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah waj'alni minas solihin. Amin. Semoga dengan kita berdoa pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita membutuhkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau masuknya oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui pernapasan kita. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Kamu tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk mulut loh. Namun, jika kita bernapas melalui hidung akan lebih baik karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Tahukah kamu selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia kedua. Pada tenggorokan terdapat laring, pangkal tenggorok, dan trakea, batang tenggorok. Pada bagian dalam batang dinding tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar dan berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kalau pernah, itu karena tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, kamu harus tahu, gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian, pangkal tenggorok atau laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak di rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya selanjutnya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut dengan bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah.
di mana terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kamu harus tahu ya, sistem pernapasan kita itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan dada yang umum kita lakukan dan sistem pernapasan perut. Kali ini kita akan mengetahui perbedaannya. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi begitu ya. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, jadi kamu semua sudah mengetahui ya apa itu pernapasan dada. Nah, sekarang kamu tahu tidak apa itu pernapasan perut? Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Bagaimana? Anak-anak sekalian sudah mengerti kan tentang sistem pernapasan manusia? Ibu harap kalian semua mengerti dan paham. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo semuanya, jangan lupa pesan ibu, yaitu 3M. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, memakai masker selalu. Ibu akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.